Nih, ngopi dulu. Masya Ngopinya Allah. ngobrol perihal iman, Buya. Ahmad Masya sama Kamil. Di sini bukan sembarang ngopi. Ngobrol perihal apa, Pak Ustaz? Iman. Iman. Jadi kita bukan hanya sekedar ngopi untuk makanan jasmani, tapi juga ngopi secara kejiwaan silaturahminya. Masya Allah, luar Tapi biasa. juga kita selalu ada pesan-pesan Qur'ani, pesan-pesan hadis. Iya. Dan luar biasa. luar biasa. Luar Ternyata, biasa. di sini dapat manfaat dunia akhirat mudah-mudahan. Iya. Jadi, Kamil, iya. cobain dulu dong. Cobain dulu. Cobain dulu dong. Dan Biar ada lega varian, lagi. ini varian baru. Apa sih ini sih? Taruh latte. latte. Aku belum pernah dikasih ini. ya? Taruh latte. Mantap. Nih untuk yang 30 jus kayak di Iya. sana. Enak? Enak dong. Mantap ya. Wah, Buya juga cobain dulu. Sar, ayo Sar. Ya, Silakan. Nah, Buya tadi kan Kalau kalau gitu nggak salah dirutin, ya. sambil ngobrol nih Buya ya. Ya. Salah satu syaratnya tadi adalah harus hafal. Terserah nanti kuliahnya mau kedokteran kayak insinyur kayak, tapi harus hafal. Pertanyaannya, Nah. kalau nggak hafal gimana? Karena seperti kita ketahui bahwa daya ingat setiap anak itu beda-beda. Nah, Sebenarnya mungkin Ustadz nanti yang lebih tepat ya. Tapi saya mau mengatakan dulu sistem di kami, anak itu alhamdulillah walaupun akhirnya 3 tahun dia menghafal, alhamdulillah bisa. alhamdulillah Bisa 3 Pak tahun. Ustadz. 3 tahun. 3 tahun. Ada yang 6,5 bulan, ada yang 8,5 bulan, ada yang 1 tahun. Nanti akan ada anak kecil umur 6,5 bulan yang sekarang udah hafal 28. Umur berapa? 6,5 tahun, hafal 28 juz. Tapi mungkin nanti ada teman saya udah saya bilang tolong deh antarin nanti gitu. Dia nanti ngantarin ke Nggak usah sini kesini nanti. deh. Nggak usah kesini. Malu saya. Gimana tapi, Pak Ustadz? tapi mungkin kita minta Tapi dulu silakan, Ustadz dulu. Ustadz. Kuncinya ada 3 ya. Satu Ya. ada kemauan, itu yang paling sulit. Karena dari segi kemampuan sebetulnya Allah beri mampu. Dari segi pengetahuan sebetulnya orang itu punya pengetahuan standar. Semuanya punya rahmat Allah. Rata-rata kita jangankan itu. Orang yang berkebutuhan khusus saja bisa menghafal Quran. Ya. Orang yang, mohon maaf, orang agama Terbatas lain. ya maksudnya? Iya, orang terbatas saja masih bisa menghafalkan Quran. Nah, artinya orang difabel saja bisa hafal Quran. Nah, jawabannya sederhana. Di dalam Al-Quran, tolong saya dilengkapi ini. Walaqad yasarnal Quran. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Ngomong-ngomong, itu ayat itu ada berapa biji dalam Al-Quran? Ada 4 kali Ada 4 kali. 4 kali. Di surat apa? Al-Qamar Al-Qamar. Ayat berapa sama ayat berapa? ayat yang pertama ayat yang ke-17, yang kedua ayat 22, yang ketiga ayat yang ke-32, 32. yang terakhir ayat yang 40. Ke-40. Waduh. Oh. Itu artinya artinya apa? apa coba? Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal atau untuk dipelajari. Maka apakah ada orang yang ingin mengambil pelajaran darinya? Oh, halaman berapa itu dalam Al-Quran? Halaman yang ke-529, 529 dan 530. Oh, coba Kamil atau Ahmad, bahasa Inggrisnya apa? And in that we have made easy to the Quran for remembrance. So is there any people who is want to receive admonition? Pak Ustadz, saya merinding dengernya. Dimudahkan. Ternyata menghafal Quran itu Allah sendiri yang nasib dimudahkan. Sungguh dimudahkan terhadap Al-Quran ini. Jadi untuk mempelajarinya, untuk menghafalkannya itu lebih mudah daripada kitab yang lain. Oke. Jadi untuk anak-anak umur berapa sih sebenarnya bisa diperkenalkan dengan hafalan Al-Quran? Kalau saya yang saya coba lakukan saat ini umur 5 tahun paling 5 tahun. paling cepat. Mulai Jadi efektif saya ya? karena memang saya mensyaratkan anak itu bisa makan sendiri, bisa bisa mandi sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita coba praktekkan, dan banyak orang yang sudah mencoba mempraktekkan, mulai dari anak itu lahir diperdengarkan aja Al-Quran. Insya Allah setiap hari kalau kita perdengarkan terus tuh Al-Quran, 3 tahun, 4 tahun dia sudah bisa langsung menyambung. Oh nih, kita sebutkan aja Al-Quran, dia langsung nyambung. Hanya dengan mendengarkan Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran.
saya pengen punya anak begini Pak Ustadz. Nah, harus dari Karena, awal. karena konon katanya kalau orang tua yang punya anaknya itu hafiz Quran, misalnya nanti insya Allah di akhiratnya Mahkota. pakai mahkota. Mahkota di surga, investasi surgawi, meningkatkan derajat di surga di dalam surat At-Tur ayat 21. Gimana bunyinya? والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Terjemahnya, Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka dengan keimanan, kami akan kumpulkan mereka dengan keturunan mereka dan apa yang kami tuliskan bagi mereka dari amal-amal mereka sedikit tanpa terkecuali. Setiap perkara akan dibalas sesuai dengan dia perbuat. Masya Allah, luar biasa. Bahkan disambungkan. Jadi dalam Ibnu Katsir menafsirkan disambungkan itu misalnya gini. Kinos itu hafal ayatnya cuma 1 juz misalnya. Ya. Anaknya bisa 5 juz. Maka surganya lebih tinggi dong. Ya. Dan kata disambungkan itu diangkat derajatnya. Jadi nanti yang kinos surganya hanya di bawah karena punya anak yang hafal Quran, maka dia disambungkan ke atas. Jadi di-upgrade oleh anaknya. Masya Allah. Makanya bapak ibunya Kamil, bapak ibunya Ahmad ini Masya Allah luar biasa, nanti akan diangkat. Maka ini pentingnya mendidik anak-anak supaya dia paham baca Quran dan menghafalkannya. Karena ini nanti akan jadi ya, bukan hanya syafaat loh, penolong kita. Jadi syafaat di surga kita. Bahkan jadi mahkota, bahkan bisa naikkan grade surga kita ini nanti berjenjang dan kita di bawah bisa terangkat oleh anak-anak kita. Umur 5 tahun Iya. ya. Apalagi Buya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, Pak Ustadz dan juga Pak Oji, nih dengar-dengar juga katanya Kamil sama Ahmad udah pernah pergi ke luar negeri. Ke Rusia apa masalah, Bu ya? Iya, ke Bener ya? Rusia, Ke Rusia. Itu ke beberapa negara pernah. liburan. Enggak. Jadi kalau ke Rusia itu waktu itu kebetulan mereka diminta sebagai bintang tamu dalam lomba musabaqah hifzil Quran tingkat internasional di sana. Masya Allah. Jadi, Diminta oleh? Dubes kayak besar ini apa di sana tuh Asosiasi majelis Muslim. ulamanya Rusia iya. lah gitu loh. Majelis ulama. Ketua majelis Terus ulamanya. Ahmad sama Kamil di sana ini baca Quran. Ya mereka tampil dan ya Masya Allah ya. Responnya? Responnya amat luar biasa ya. Mereka tuh banyak yang menangis karena disampaikan juga kisah mereka Sampai ini nangis, Pak? banyak sekali yang menangis. Kenapa? Ya karena mereka mendengar bahwa pertama anak ini adalah anak yatim. Kemudian mereka menghafal dalam waktu hanya 6,5 bulan.
kemudian mereka menghafal bukan hanya sekadar hafal, tapi mereka ngelotok di mana posisinya apa, sehingga itu yang membuat terharu mereka semua. Ini yang di sana. Google Quran loh ini. Maksud saya. Saya tadi Makanya hanya Pak Ustadz seneng banget di episode ini. Biasanya kalau dia ngasih, coba Kinos baca surat ini ayat berapa, saya browsing dulu. Dari tadi dikeluarin terus sama Pak Ustadz, tinggal nanya aja sama kami sama tinggal Ahmad. nyebut satu kata aja langsung Bisa, bisa. Bung. Iya, Tapi Bung. hadis juga ya? Hah? Hadis juga. Hadis apa? insya Allah bisa juga. Coba. Man salaka torikon. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Itu riwayat siapa tuh? Muslim. Riwayat Imam Muslim. Artinya apa Pak Ustadz? Artinya apa tuh? Artinya yang tidak saya. Iya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Yang saya nebak ya. Iya, iya. Biar Pak Ustadz ada kerjanya gitu kan. Enak aja. Man salaka, siapa yang menempuh jalan-jalan menuju ilmu, maka dia akan dilapangkan jalan menuju surga. Tidak hanya itu, malaikat akan datang menuju sakinah. Makanya tadi kita baru ngira ngopi, kemudian ada ilmu Quran, kita langsung tenang. Suasananya nyaman di mana itu. Tidak hanya itu, dia diberikan rahmat. Luar biasa. Jadi ini pentingnya majelis ilmu. Nah, Masya Allah. tadi belum kejawab nih Kamil sama Ahmad. Saya pengen tahu nih, Kinos pengen tahu hari-harinya di pondok tuh ngapain aja sih? Dari bangun tidur ngapain? Sampai bisa hafal Al-Quran tuh ngapain aja sih? Bangun tidur jam 3 pagi, jam berapa? setengah 4. Jam setengah 4. Tahajud. Habis itu mandi langsung. Mandi. Setengah 4 mandi. Dan mandi harus keramas. Harus keramas. Mandi besar. Supaya hilang ngantuknya. Berat sih Pak Ustadz. Enggak, tapi kalau udah biasa itu menjadi ringan. Itu kebutuhan. Iya, kebutuhan. Nanti kalau udah biasa, orang sebelum subuh itu idealnya mandi. Oke, setengah Ya. 4 Ya, bangun, oke. keramas, mandi, terus? Habis itu berdoa. Berzikir dulu. Berzikir habis itu berdoa. Oke. Berdoa sampai jam 4 lebih 15. Habis itu zikir sampai jam setengah 5. Sholat terus? jamaah subuh dulu dong. Salat subuh. Sebelum azan sebelum subuh azan. digeser, dia zikir dulu gitu. Terus? Zikir dulu. Salat subuh. Zikir, doa segala macam sampai sholat subuh. Habis sholat subuh? Berzikir habis salat, habis itu tahfiz. Mulai jam 5. Oh, itu Jam- mulai belajar belajar. ngapalin tuh. Jam 5 sampai jam setengah 7. Itu ngapalin, belajar. Mengulang. Mengulang. Oke, habis itu? Habis itu jam setengah 7 sarapan sampai jam 7. Oke, terus? 7 murojaah lagi. Murojaah. Belajar lagi. Sampai jam 10. Sampai jam 10. Masya Allah, habis itu? Jam 10 istirahat setengah jam. Ada kailulah juga. Istirahat dulu, terus? Istirahat setengah jam. Hah? Habis itu belajar lagi sampai jam 12. Jam 12 ngapain? Jam 12 salat zuhur, sholat zuhur, makan, Makan. habis itu tidur. 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 Sampai Jam 2. sampai jam 2. Masya Allah. Jam 2 mulai lagi. Masya Allah. Keren. Setiap Itu. hari gitu ya, setiap hari gitu. Masya Allah. Pantesan udah kayak Itu. ditempa gitu ya. Itu luar Buya, biasa. betul. Manjada, wajada. Pak Ustadz tes lagi nih Pak Ustadz, coba kasih lagi Pak Ustadz. Kasih mau Quran apa? Satu hadis? kata Pak Ustadz, kata. Kata Al-Quran gitu. Ah. Wal yakhshalladzi gimana? وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Apa? Surat An-Nisa Anissa halaman berapa? halaman yang ke-78. 78. Memastikan 78. Terus itu Atas apa di bawah? Oke. Baris berapa mungkin? Itu surat ayat ke berapa? Ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Ayat ke-9 tadi surat ke berapa? Surat yang ke-4. Baris ke berapa? Kata-kata wal yahsa baris ke Lima. berapa? Baris Hah? ke-5. Baris ke berapa? 5. 5. 1 2 3 4 5. 5 di akhir atau di tengah? Di awal. Oh, di awal. Masya Allah.
Luar biasa, Masya Allah. Saya tadi langsung kaget karena itu saya tersindir dengan ayat ini. Kenapa Pak Ustadz? Karena ayat ini bicara tentang kita. Bagaimana jangan sampai meninggalkan dzurriatan di'afan. Jangan sampai anak-anak kita lemah. Jadi anak jangan sampai dibiarkan lemah. Lemah itu lemah fisiknya, psikisnya, rohaninya, mentalnya, dan utamanya adalah keberagaman. Ini luar biasa. Jadi terinspirasi. Kalau bisa anak-anak kita juga seperti Kamil sama Amin, Ahmad. amin, 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 amin. Nah, Iya. Buya pengen tahu juga ini kan tadi Datri membahas anak sampai sekarang tadi mulai dari umur 5 tahun. Sekarang Kamil sama Ahmad udah 13 dan 14 tahun. Kalau misalnya orang-orang awam seperti ini Fauzi gitu ya, yang belum hafal gitu, padahal gue juga belum hafal. Itu masih bisa nggak misalnya umur 30 sekian, pengen hafiz Quran lah. Sudah Akan terbukti umur 70 tahun pun bisa menyelesaikan 30 juz. Tapi mungkin waktunya berbeda. Waktunya dia bisa terlalu ngoyo banget gitu ya. Tapi insya Allah pasti Allah mudahkan. Pasti. Itu udah janji Allah Pak Itu Ustadz. janji Allah. Karena kalau Allah masalah yang Al-Quran, menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga. Menjaganya dengan begitu. Ayatnya walladzina jahadu fina. Terus lanjut. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. terjemahnya Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka, memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kebaikan yang layak kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wih, Masya Allah luar biasa. kalau sungguh-sungguh loh ya. Cuman masalahnya sungguh-sungguh apa enggak gitu. Iya, benar-benar. Tadi katanya ada yang 6,5 tahun. Iya, saya tadi minta tolong Diajak ke sini nggak? Iya, saya ajak tapi Anak kecil. saya udah titip tadi ada teman, tolong antarin ke sini ya. Mau dong, saya pengen tahu juga. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada siapa nih? Siapa dulu nih? dong. Time Buya dulu. Oh, masih ngantuk kayaknya ya. Duduk. Mau di pangku atau mau di sini? Di sini ya, Namanya pangku aja. siapa nih? Siapa namanya nih? Ayo. Namanya? Wais Umur berapa Uwais? Wes umur berapa nih? 6,5. 6,5 tahun. Senyum dong, senyumnya mana? Udah hafal berapa ini? Udah berapa juz? 28. 28 juz. 28 juz. 28 Di juz. usia 6,5 tahun. 6,5 tahun, 28 juz. Kino sudah berapa tahun? Apa?